Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ria Fira Rahmawati, NIM 19111011004. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan yang diampu oleh Bapak Muhammad Salih. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang apa itu Kapita Selekta Pendidikan. Kapita Selekta Pendidikan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kapita Selekta adalah hal-hal yang terpilih atau penting. Sedangkan pendidikan adalah sebuah proses pengubahan tingkah laku atau sikap seseorang dalam rangka mendewasakan manusia melalui jalur pengajaran dan latihan-latihan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan adalah mata kuliah yang membahas tentang suatu permasalahan-permasalahan dari pendidikan yang terpilih dan penting untuk dicari penyebabnya dan ditentukan jalan keluarnya. Selanjutnya, saya akan memaparkan pembahasan pertama yang berjudul Perkembangan Pendidikan Agama Islam di Indonesia. Menurut Zakaria Darajat, pendidikan agama adalah pembentukan kepribadian Muslim atau perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran Islam. Menurut Habib Thaha dan Abdul Mut'i mengatakan bahwa pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam meyakini, memahami, dan menghayati serta mengamalkan nilai-nilai agama Islam, serta untuk memperlihatkan tuntunan untuk menghormati agama lain. Dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membimbing serta mendidik peserta didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan dapat memahami apa yang terkandung dalam Islam secara keseluruhan atau kafah. Nah, dapat menghayati makna dan maksud tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan dan menjadikan ajaran agama Islam itu sebagai pandangan hidupnya dan dapat mendatangkan keselamatan dunia dan akhirat. Nah, sejalan dengan perkembangan zaman dan pergeseran kekuasaan di Indonesia, pendidikan agama Islam ini juga mengalami perubahan. Pendidikan agama Islam yang mulai bersentuhan dengan sistem pendidikan formal yang lebih sistematis dan teratur. Perubahan ini berpengaruh terhadap arah tujuan pendidikan Islam, yang sebelumnya hanya mengkaji ilmu agama, meningkatkan kepada kajian ilmu yang lain. Usaha pembaharuan pendidikan agama Islam dapat dilihat dengan bergesernya pendidikan surau, langgar, masjid ke pendidikan madrasah, pondok pesantren, atau lembaga yang berdasarkan keagamaan. Dalam pendidikan ini, sistem modern juga mulai diterapkan. Kemudian saya akan memaparkan pembahasan yang kedua, berjudul Konsep Budaya Nasional sebagai Dasar Pendidikan. Kebudayaan nasional adalah kebudayaan yang diakui sebagai identitas nasional. Nah, tujuan kebudayaan nasional di Indonesia yaitu yang pertama, kebudayaan nasional merupakan perpaduan puncak-puncak kebudayaan daerah sehingga mewujudkan konfigurasi budaya bangsa. Kemudian yang kedua, pengembangan kebudayaan nasional itu harus menuju ke arah kemajuan yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan. Dan kemudian yang ketiga, tidak menutup kemungkinan untuk menyerap unsur-unsur budaya asing yang dapat mengembangkan dan memperkaya kebudayaan nasional serta mempertinggi kemanusiaan bangsa Indonesia. Kemudian dasar pendidikan adalah dasar yang dijadikan suatu kekuatan bagi tegaknya suatu bangunan, atau bisa kita katakan bahwa dasar pendidikan adalah pondasi dari pendidikan. Ketetapan MPRS nomor 17 MPRS 1966 bab 2 pasal 2 yang berbunyi dasar pendidikan adalah falsafah negara Pancasila. Fungsi pendidikan nasional yaitu
mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Budaya dan pendidikan itu memang saling berkaitan, sangat berkaitan erat. Nah, bagaimana budaya bisa dijadikan dasar pendidikan? Karena ada potensi-potensi yang menopangnya, diantaranya potensi cipta yang merupakan kemampuan berpikir yang menimbulkan ilmu pengetahuan. Misalnya, seorang anak yang ingin menjadi siswa teladan, maka dia datang tidak terlambat dan selalu mengerjakan tugas di sekolah. Kemudian potensi rasa. Nah, di sini potensi rasa ini adalah selera yang ada pada diri atau minat dari anak didik. Nah, setiap anak didik kan mempunyai potensi dan minatnya. Pendidikan ini harus menyediakan wadah untuk minat dari siswa-siswinya dengan memberikan mata pelajaran atau ekstrakurikuler seperti tari, musik, terus mata pelajaran seni budaya, pendidikan jasmani, dan sebagainya. Selanjutnya, pembahasan ketiga dengan materi pendidikan Islam dan budaya. Pendidikan Islam adalah usaha pendidikan dalam membimbing dan mengembangkan fitrah manusia, baik jasmani dan rohani, berdasarkan hukum-hukum Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang soleh, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian saya akan membahas tentang budaya. Secara bahasa, budaya berarti pikiran dan akal budi. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu bud yang artinya akal. Dalam KBBI, kebudayaan adalah hasil kegiatan dan akal budi manusia, seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Problematika pendidikan Islam yaitu ada pendidikan lebih cenderung berpijak pada kebutuhan pragmatis, yang mana kurikulum ini ditekankan pada hafalan dan daya ingat tentang teks dari ajaran agama Islam, dan pendekatan serta metode pembelajarannya itu masih banyak yang menggunakan metode konservatif atau kuno seperti metode ceramah. Nah, solusi terhadap problematika pendidikan Islam ini yaitu pendidikan Islam harus dirancang sedemikian rupa yang memungkinkan para peserta didik mengembangkan potensi yang dimiliki secara alami dan kreatif dalam suasana penuh kebebasan, kebersamaan, dan tanggung jawab. Nah, kemudian permasalahan budaya. Konflik dalam budaya biasanya timbul dari masalah keanekaragaman dan perubahan budaya, seperti karena perbedaan antar individu, kebudayaan, dan kepentingan pribadi. Nah, solusinya saat ini warga harus bersikap terbuka dan mau menerima perbedaan pemahaman dari kebudayaan lain agar tidak timbul perpecahan. Lalu yang kedua, adanya perasaan sebagai etnis yang paling berkuasa di wilayahnya. Akibatnya etnis yang lain secara ekonomi lebih mapan dapat memicu konflik. Nah, solusi dari konflik ini, setiap etnis harus menghargai setiap perbedaan yang ada, karena perbedaan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan yang keempat yaitu materi yang berjudul Dasar Undang-Undang Wajib Belajar. Wajib belajar adalah program yang wajib diikuti oleh rakyat Indonesia atas tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada program wajib belajar ini, setiap masyarakat Indonesia diwajibkan sekolah 9 tahun pada pendidikan dasar, yaitu pada sekolah SD dan SMP. Tujuan dari program pendidikan wajib belajar 9 tahun ini untuk merangsang aspirasi pendidikan orang tua dan anak, yang mana diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja penduduk secara nasional. Kemudian konsep dari kewajiban belajar itu diberlakukan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti jika masa wajib belajar semakin tinggi, maka semakin maju pula perkembangan bangsa dan negara. Tapi realitanya hanya masyarakat yang maju dan yang mampu untuk melakukan tugas ini. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor,
Seperti contoh, permasalahan pengembangan pendidikan di masyarakat daerah tertinggal, semisal pada daerah pedalaman, daerah perkotaan, yang disebabkan oleh lingkungan fisik dan sosial yang tidak kondusif. Masalah ini, pemerintah harus memperhatikan secara cermat pelaksanaan pendidikan dasar, terutama pada daerah yang terbelakang dan daerah pedalaman, sehingga pengembangan sumber daya manusia suatu bangsa itu dapat diterapkan secara merata. Selanjutnya saya akan membahas tentang materi yang kelima, yang berjudul memahami makna pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah suatu proses bimbingan dan pengarahan yang dilakukan secara terencana, bertahap oleh seorang dewasa kepada terdidik agar memiliki kepribadian muslim sesuai dengan potensi yang dimiliki. Permasalahan pendidikan Islam di sekolah umum, seperti timbulnya sikap orang tua di beberapa lingkungan sekitar sekolah yang kurang menyadari betapa pentingnya pendidikan agama untuk anak didik, sehingga kurang memantapkan anak didik kepada pendidikan agama. Selanjutnya, permasalahan seperti guru yang kurang kompeten untuk menjadi tenaga profesional pendidikan, sehingga dia menganggap bahwa guru hanya sebuah profesi dan tidak mendalami dan menekuni tugas sebenarnya, sehingga terkadang guru itu hanya memberikan pelajaran tanpa mendidiknya. Seharusnya kan seorang guru bagaimana caranya ia juga berperan penting dalam mendidik anak-anak di sekolah. Selanjutnya, pendidikan Islam di madrasah. Lembaga pendidikan dalam bentuk madrasah ini sudah lama, sejak agama Islam berkembang di Indonesia. Madrasah itu tumbuh dan berkembang dari bawah, dalam artian masyarakat yang didasari oleh rasa tanggung jawab untuk menyampaikan ajaran Islam kepada generasi penerusnya. Madrasah itu lebih menekankan pada pendalaman ilmu-ilmu Islam, sehingga dicatat oleh sejarah bahwa keberadaannya ini telah berperan serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Pendidikan Islam sebagai nilai, pendidikan selain mengandung unsur pengalihan pengetahuan, keterampilan, juga mengandung unsur penanaman nilai, sehingga tidak sedikit ahli pendidikan yang memandang penanaman nilai-nilai yang erat kaitannya dengan pembentukan watak pribadi peserta didik. Tokoh pendidikan nasional Indonesia telah menekankan bahwa kegiatan pendidikan mempunyai dua aspek pokok, yaitu satu, aspek pengajaran dan latihan-latihan, dan yang kedua, aspek pembudayaan kepribadian melalui pendidikan budi pekerti. Selanjutnya saya akan membahas materi yang terakhir, yaitu konsep pendidikan prasekolah. Apa sih pendidikan prasekolah itu? Pendidikan prasekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar, yang diselenggarakan di jalur pendidikan sekolah atau di jalur pendidikan di luar sekolah. Tujuan pendidikan prasekolah telah disebutkan pada pasal 3 PP nomor 27 tahun 1990 adalah untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selain tujuan, ada juga ruang lingkup pendidikan prasekolah. Ruang lingkup kurikulumnya ini meliputi aspek perkembangan, seperti yang pertama, moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional, dan kemandirian, kemampuan berbahasa anak, kognitif atau pengetahuan, fisik atau motorik, dan seni. Ada pula beberapa manfaat pendidikan prasekolah. Yang pertama, membantu pembentukan struktur otak anak. Dan yang kedua, memiliki pencapaian akademis lebih baik. Nah, usia prasekolah ini pada masa anak rasa ingin tahunya itu tinggi, sehingga anak berusaha untuk mencari jawaban
dari yang rasa penasarannya. Yang ketiga, sebagai tambahan aktivitas harian anak yang terstruktur. Nah, jika seorang anak masih usia pendidikan prasekolah, jika dia tidak mengikuti prasekolah, maka di rumah itu dia akan lebih cenderung bermain seperti bermain mobil dan lain sebagainya. Sehingga harian anak ini dapat terstruktur secara sistematis di sekolah dan agar si anak ini berkembang otak dan kecerdasannya melalui pendidikan prasekolah.